Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Santi dan saya Umi Konaa dalam informasi kesehatan Puskesmas Manjusari Ngobras. Ngobrol bareng sehat. Salam ngobras. Sehat dimulai dari gue untuk lo dan kita semua. Oke, sahabat sehat, sesuai dengan permintaan yang ada di komentar channel YouTube Puskesmas Banjarsari, kesempatan kali ini Ngobras akan membawakan mengenai diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan penyakit gula ya. Nah, untuk itu kami sudah mendatangkan narasumber yang pokoknya sangat luar biasa kalau untuk pengetahuan tentang penyakit tidak menular ya. Atau penyakit menular, pokoknya ini mah nggak diragukan. Nah, betul. Oke, kita sambut narasumber kami yaitu Dr. Ade Kurniawan, MHkes, dan pendamping dari narasumber Dr. Ade yaitu Mbak Budi Kurniawati selaku pengelola program ya Mbak ya. Iya. Gitu. Kalau Dr. Ade adalah selaku dari dokter penanggung jawab ya Dok ya, penanggung jawab dari program PTM gitu. Oke Dok, gimana nih ngobras yang kedua ya Dok ya? Ya, ngobras kedua. Ngobras yang kedua. Masih apa ya Dok ya? Masih. Gimana Dok lambangnya Dok? Gimana? salam ngobras. Salam ngobras. Salam ngobras. Gitu. Oke Dok, sehat ya Dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Kan udah vaksin kedua. Oh iya. Wah, itu ya. Udah lulus. Mbak Budi sudah vaksin? Sudah dong. Sehat Mbak Budi? Puji Tuhan, waras. Wah, itulah wajib ya namanya kita garda terdepan. Oke, ini Dok, kan kemarin kan ada permintaan dari masyarakat ya. Dari subscriber. Dari subscriber. Nah, itu untuk membahas tentang diabetes ya Dok ya. Penyakit gula lah kalau masyarakat umum ya Dok ya menyebutnya. Nah, kalau dari segi medisnya nih Dok, sebetulnya yang disebut dengan penyakit gula atau diabetes mellitus itu apa sih Dok? Ya, jadi penyakit gula atau penyakit kencing manis atau bahasa kerennya diabetes mellitus itu adalah sebuah penyakit metabolik. Jadi yang disebabkan oleh menurunnya hasilan insulin yang dikeluarkan oleh organ yang bernama pankreas. Gitu. Jadi dalam arti kata insulin ini harusnya banyak untuk menangkal atau ini gulanya. Jadi karena ada kerusakan di pankreas sehingganya sel beta Langerhans ini tidak mampu menghasilkan insulin yang banyak. Jadi kadar gula di dalam darah itu sangat tinggi akhirnya. Dan ini pasti sekarang ini mulai pergeseran nih, tidak hanya usia yang tua tapi juga banyak yang diabetes di usia muda begitu. Nah, biasanya nih Dok, faktornya ya, faktor penyebabnya nih, apakah itu ya kan biasanya disebut kalau orang ibunya juga diabetes, jadi kan otomatis juga anaknya bisa kena diabetes gitu. Apakah keturunan atau sekarang nggak usah keturunan lah, maksudnya dengan perilaku kita gitu bisa kena diabetes gitu. Jadi kalau faktornya ada dua, faktor yang bisa dimodifikasi atau faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Jadi kalau faktor yang bisa dimodifikasi itu gaya hidup. Nah, faktor utamanya gaya hidup dulu nih, ya gaya hidup kan yang bisa kita rubah nih. Jadi dari pola makannya, ya. Jadi kalau pola makan itu kan ada aturan standar gizinya nih. Ya kalau yang kita bilang sekarang yang ngetrennya isi piringku. Nah, isi piringku itu standar untuk makanan. Kemudian 3J-nya, jumlahnya, jenisnya, jadwalnya itu harus dijaga juga. Itu namanya memodifikasi gaya hidup, terutama untuk yang usia-usia di atas 40 tahun tuh. Kemudian kalau faktor yang tidak bisa dimodifikasi, ya faktor tadi, satu faktor usia, resikonya orang kena diabetes satu usia di atas 40 tahun. Walaupun banyak juga yang di bawah 40 tahun. Ya, yang kedua faktor keturunan. Nah, nggak bisa kan? Masa kita mau nuntut saya kena diabetes gara-gara orang tua saya atau keturunan saya kakek buyut saya diabetes, kan nggak bisa. Nah, itu yang faktor yang tidak bisa dimodifikasi, tapi yang bisa dimodifikasi ya itu tadi
Ya perilaku tadi itu, ya tugasnya Mbak Santi lah itu promkesnya. Terus lagi ya dok ya. Ya itu. Ini nih ya. Saya lagi nanya ya. Terus dok, ini ada berapa macam dok DM itu? DM itu satu DM tipe 1 ya, DM tipe 1 ini yang memang biasanya dari usia bawaan ya, dari kecil ya. Kemudian diabetes tipe 2 ya, tipe 2 ini yang banyak, paling banyak di Indonesia ini tipe 2 ini yang didapat sebenarnya diabetesnya ya. Kemudian ada lagi satu lagi diabetes gestasional, jadi diabetes yang hanya terjadi pada saat kehamilan aja gitu, pada saat kehamilan. Terus ini dok, itu kan pasti ya kita gejala-gejalanya gitu loh dok. Kan masyarakat kan kadang-kadang tahu, jangan-jangan saya apa gejalanya yang bisa dikenali sama masyarakat gitu loh. Jadi kan bisa apa ya, masyarakat bisa ngerti ya kita mau ke arah mana gitu loh. Ya. Kalau gejala diabetes klasik nih ya, polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi kalau saya bilang 3 banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Ya, terutama malam hari nih kencingnya. Jadi malam itu bisa lebih dari 3 kali 4 kali tuh kencingnya. Ya, kalau bahasa kitanya beser lah gitu kalau malam. Ya, kalau siang sampai sore nggak masuk hitungan tuh. Ya, tapi kalau pada malam hari dia dalam kondisi istirahat tapi dia kencingnya berlebih, ya, itu bisa jadi tanda gejala. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Itu tanda klasiknya. Ya, tanda klasik ditambah dengan hasil pemeriksaan kadar gula. Ya, kalau gula puasa dia di atas 120, kalau gula darah sewaktu di atas 200. Itu bisa dibilang diabetes. Gitu. Makanya kan dia kencingnya di malam hari nih. Ya. Itu setiap hari atau? Ya, setiap hari. Oh. Kalau kadarnya di atas 200 dia pasti beser. Gitu. Ya, dia pasti beser. Makanya kan kalau di puskes ada tuh program yang namanya posbindu, posbinduan terpadu, itu Mbak Budi itu nanti ya, posbindu. Ya, itu nanti yang untuk men-screening. Nah, jadi usia-usia di atas 40. Kalau di program PTM 18 tahun ya Mbak ya, tidak 40 tahun ya. 15. Gitu. Ya, 15 tahun ya mulanya dimulai. Untuk Mbak Budi nih, kan pengelola program PTM ya Mbak ya, penyakit tidak menular Puskesmas Banjarsari ya. Nah, untuk menjaring misalnya gitu kan kalau yang namanya kalau yang datang ke puskesmas kan hanya terbatas nih, hanya orang-orang tertentu saja lah ya, maksudnya ibarat kata yang dia sudah punya gejala. Nah, misalnya kalau yang dia itu sebetulnya dia ada, tapi kan dia tidak merasa gitu ya. Untuk dari programnya sendiri gitu loh Mbak, dari program PTM-nya sendiri bagaimana gitu cara menjaringnya gitu, yang apalagi masyarakat Banjarsari kan luas. Oke. Seperti yang disampaikan Dr. Ade tadi ya, kita di program penyakit tidak menular itu ada diabetes, hipertensi, kanker, terus bisa kelainan darah, PPOK ya, untuk asma segala macam. Nah, untuk kita saat ini kita bahas tentang diabetesnya. Itu yang sudah kita lakukan, Puskesmas Banjarsari itu kita melakukan screening, deteksi dini faktor resiko. Jadi itu bisa didapat dari program Posbindu yang sudah dicanangkan oleh pemerintah dari sekitar 2018 ya. Itu udah ada, dan Puskesmas Banjarsari sudah melakukannya di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, di masyarakat ya. Kita sudah melakukannya itu dengan cara pengkaderan. Jadi dari masyarakat itu kan, kalau kita punya posyandu itu kan sasarannya balita di bawah 5 tahun. Tapi kalau posbindu ini adalah pos pembinaan terpadu. Jadi untuk pembinaan dan sasarannya adalah usia 15 tahun ke atas. Nah, dan kita sudah melakukannya untuk tingkat sekolahan SMA ya. Di situ langkah pertama adalah kita cari kader masyarakat sendiri. Kalau posyandu punya kader posyandu ya. Kalau di posbindu kita cari masyarakat, karena ini untuk masyarakat, oleh masyarakat ya. Jadi kita cari kader-kadernya siapa yang mau melakukan.
dan bisa nanti kita ajarin mereka. Nah, di Posbindu ini kita bisa mendeteksi karena banyak pertanyaan-pertanyaan kuesioner di situ yang mengarah ke penyakit-penyakit tidak menular ya. Seperti apakah orang tua atau itu apa yang di atasnya kakek neneknya punya penyakit hipertensi, stroke, jantung, diabetes. Kalau nggak ada, kita lihat dari pemeriksaan selanjutnya, dan itu sudah berlangsung di Puskesmas Banjarsari. Nah, Mbak meneruskan lagi nih dari penjelasan dari Mbak Budi tadi ya, yang melalui dari Posbindu dan segala macam untuk menjaring masyarakat yang terkena diabetes ya Mbak ya. Nah, kira-kira nih di wilayah Puskesmas Banjarsari sendiri itu ada berapa individu atau berapa orang yang sudah terkena dengan diabetes ini, Mbak? Dan paling banyak itu pada usia berapa gitu? Oke, kalau kita yang 2020 ya, 2020 itu kita punya SPM 281 jiwa untuk ini ya, untuk sasarannya. Untuk Banjarsari sendiri kita sudah 90% tercapai ya, sekitar 240-an pasien yang sudah ditemukan. Jadi itu kebanyakan usianya memang di atas 20 tahun ya, di atas 20 tahun. Udah itu terpola. Itu kita bisa dapat segitu, itu tertolong dari kegiatan Posbindu tadi. Jadi kita ada namanya Pandu PTM ya. Jadi PTM itu banyak sekali langkah-langkah yang dicanangkan oleh pemerintah, itu banyak sekali, dan salah satu temuannya itu kan kasus diabetes ini. Jadi kita lakukan Posbindu itu dengan kader, temukan yang nggak pernah sama sekali dan nggak ngerasa, dia nggak punya rasa oh saya baik-baik saja, saya cuman seperti tadi cuman berat badannya turun drastis dalam berapa bulan, atau dia nggak punya keturunan, dia sering pipis malam tapi dianggap sepele gitu ya. Tapi pas kita lakukan Posbindu deteksi dini itu, walaupun itu tidak puasa kan, didapat hasilnya di atas 200 semuanya kan. Habis itu kita akan selalu rujuk dia ke pelayanan kesehatan terdekat. Kan kadang kalau kita ke masyarakat ada yang dia bukan Puskesmas Banjarsari atau dia punya dokter pribadi ya, untuk Yankesnya, Yankes layanan pertamanya. Jadi di situ nanti namanya Pandu PTM. Jadi terus dipandu, terus diikutin ya. Seumpamanya Mbak Santi datang Posbindu pertama kali, dideteksi semua, di screening dan dicek semuanya dari tensi, lingkar perut, pemeriksaan gula, ternyata mengarah ke kencing manis, ke diabetes itu. Nanti disarankan kemana? Kalau dia ke puskes, nanti ini biasanya dokter akan sarankan pemeriksaan lanjut apa dengan puasa atau. Nah, di situ bisa ketemu, bisa dapat. Dan kalau dia di luar Vaskes Banjarsari, sebenarnya dia di dokter pribadi, kita kan punya kader ya. Tolong ini Ibu Santi dia berobat di dokter A. Nanti apa hasilnya tolong di ini ya, dan diinfokan. Itu kami bersyukur banget, itu banyak sekali yang pasien-pasien yang berhasil ditemukan. Dan mereka itu ya bisa kaget entah bersyukur entah sedih, kan kita nggak ngerti, tapi ke lambat tahun kita bisa tahu dan bisa diobati dan terus diatasi, dikontrol, dan itu bisa menolong sekali. Jadi buat yang belum pernah cek kencing manis, diabetes, itu jangan pernah merasa badannya baik. Bapak punya kencing manis? Enggak pernah cek? Enggak pernah loh, itu enggak menjawab gitu ya. Karena itu biasa loh. Iya, itu banyak ketemu itu ya. Oh, ini Dok, kalau aku ini kembali lagi ke macam-macam diabetes tadi ya Dok ya. Itu kan ada diabetes pada saat kehamilan. Nah, itu diabetesnya itu apa pada saat hamil atau berangsur-angsur? Ya, diabetes DM gestasional namanya ya. Iya. Ntar sebelum jawab itu saya nambahin Mbak Budi tadi. Jadi kalau di Provinsi Lampung namanya Posbindu Cerdik Jiwa. Jadi ada ditambah dengan
unsur jiwanya, screening jiwanya ya, terutama untuk depresi, ansietas gitu. Jadi kalau di Lampung namanya Posbindu Cerdik Jiwa gitu. Kemudian jawab yang tadi untuk yang gestasional, DM kada hamil itu biasanya gini, besarnya kehamilan itu tidak sesuai dengan umur kehamilan gitu ya. Jadi kita screening dulu nih, kok satu usianya biasanya usia ibunya di atas 35 nih, di atas 35 biasanya paling banyak. Yang kedua memang punya riwayat keturunan diabetes. Nah yang ketiga, kehamilan yang sekarang itu misalkan usia kehamilannya 6 bulan, tapi hamilnya itu besarnya seperti besar 7 atau 8 bulan. Karena efek dari DM gestasional ini adalah bayi besar, giant baby gitu. Jadi hasilnya itu biasanya bayinya besar sekali karena ibunya kena diabetes gitu. Makanya kan pada saat pemeriksaan KIA itu biasanya di trimester ketiga ada pemeriksaan laboratorium atas indikasi misalkan. Nah salah satunya sebenarnya kalau saya wajib ya, terutama untuk ibu-ibu dengan faktor resiko tuh, ibu hamil dengan resiko di atas usia 35 harusnya wajib lah periksa reduksi urin lah minimal. Jadi kita lihat apakah ada diabetesnya atau enggak begitu. Kalau nanti setelah melahirkan apakah DM-nya itu bisa menerus atau hanya pada saat kehamilan saja, kita lihat lagi, nanti kita follow up lagi pada saat selesai bersalin. Sama dengan hipertensi pada kehamilan, preeklamsi. Ya, ada yang menetap, ada juga yang tidak pada saat kehamilan aja. Karena kan pada saat ibu hamil itu terjadi perubahan metabolik yang cukup lumayan itu pada saat kehamilan itu. Nah, gitu. Nyambung lagi ya dok ya. Misalnya nih kalau tadinya mungkin ada keturunan diabetes nih. Ya. Terus si ibu ini sebenarnya tidak ada menunjukkan ke sana baik dari gejalanya maupun dari labnya ya dok ya. Tapi pada saat kehamilan tahu-tahu dia kadar gulanya misalnya meninggi gitu ya. Nah setelah persalinan dia menurun kembali, normal kembali. Nah itu berpengaruh dengan bayinya nggak, yang nantinya bayinya ini resiko mempunyai diabetes atau enggak? Oh enggak. Efeknya pada saat kehamilan itu bayinya besar aja. Kalau nantinya bayinya bisa jadi DM tipe 1 gitu misalkan gitu ya. Gitu. Mungkin enggak, kemungkinan kecil enggak gitu ya. Enggak. Jadi memang itu komplikasinya aja yang ke arah sana. Cuma kan khawatir kan kalau misalkan dia persalinan normal, robekan jalan lahirnya cukup banyak kan, tingkat kesembuhan yang juga agak lama gitu ya. Jadi memang harus diperiksa untuk diabetesnya gitu. Terus ini dok, mengenai untuk terapinya ya, yang Mbak Budi ya, kalau dari Posbindu tadi kan screening nih, tapi kan mau nggak mau kan langsung dirujuknya kan ke fasilitas kesehatan. Nah lalu untuk pengobatannya sendiri dok, untuk penyakit DM, selain perilaku ya, perubahan perilaku kan itu semua menyangkut ya dok ya. Karena kan kalau seandainya sudah diabetes, terapi dari mulai obat sampai perilaku sampai kondisinya kan itu kompleks, maksudnya kan harus banyak seperti itu. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri sesuai dengan tipe-tipenya tadi atau bagaimana gitu? Ya, kalau udah dia kena PTM atau DM nanti jargonnya patuh ya, nanti Mbak Budi yang jelasin patuh. Oh iya. Ya, jadi gini, kalau dia ini cerdik namanya kan, jargonnya cerdik sama patuh. Kalau untuk ini untuk yang belum kena PTM cerdik, kalau yang udah kena PTM namanya patuh. Jadi kalau untuk pengobatan DM ini saya lebih senang ada 3 sih ya pengobatnya. Satu adalah perubahan gaya hidup ya, perubahan gaya hidup, terutama atur pola makannya. Ya, bukan diet ya, mengatur pola makan. Orang DM tuh bukan diet namanya, mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan. 3J-nya diatur, jumlah, jenis, sama jadwal. Ya, jumlahnya gimana? Isi piringku. Ya, jenisnya apa aja? Ya, ada yang diisi piringku itu. Jadwalnya kapan? Pagi makan nasi, siang makan nasi, paling malam jam 7 malam harus makan nasi. Di antara waktu makan tidak boleh makan apa-apa. Kalau nggak boleh, kecuali kalau misalkan ada susu nih ya, susu di DM kan sekarang banyak tuh, boleh diseling dengan itu. Tapi syaratnya harus makan nasi. Nggak usah makan nasi tiwul
ya, nggak usah makan singkong, nggak usah makan ais, pokoknya apa, makan nasi. Ya, orang DM itu sudah menderita, jangan dibuat kita dengan diet kita dia menderita, apalagi diet keto nggak makan karbohidrat, itu salah besar ya. Itu. Kemudian yang kedua itu aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik yang sifatnya adalah continue. Kalau saya lebih menyarankan gini, tiap hari 30 menit minimal jalan kaki lah. Ya, tapi kan jalan rutin. Dokter, kan saya tiap hari cuci piring. Ya, cuci piring sampai nggak setengah jam, tapi kan cuci piring itu diem. Ya, hanya bergerak, hanya satu bagian tubuh aja. Kalau ini kan semuanya, jadi metaboliknya bagus gitu. Apalagi ini musim pandemi nih ya, nanti kita sambungin nih ke gimana DM diadaptasi kebiasaan baru gitu. Nah itu kemudian kalau dua ini sudah nih, atur pola makannya, kemudian aktivitas fisiknya sudah bagus, yang ketiga baru obat. Ini yang keempat edukasi biasanya ya. Nah ini satu kesatuan, kalau di PTM atau di DM ini nggak bisa lepas, nggak bisa cukup pola makan aja tanpa minum obat juga nggak bisa, minum obat aja tanpa pola makan juga nggak bisa. Jadi tiga-tiganya emang harus satu kesatuan, itu untuk terapinya. Nah untuk diadaptasi kebiasaan baru ini, untuk terapi yang sifatnya obat, kita biasanya berikan memang jangka panjang ya, sebulan sampai dengan 2 bulan, supaya dia kontaknya sedikit dengan orang banyak. Karena ingat di pandemi COVID ini hipertensi dan DM ya, penyakit jantung ya, kardiovaskular itu menempati urutan teratas yang komorbid yang paling banyak terkena COVID ya. Jadi ini kaum rentan, memang golongan rentan, makanya di adaptasi kebiasaan baru ini tetap kita menyarankan yang punya DM, yang punya hipertensi lah terutama yang paling banyak nih, jangan takut berobat, karena pasti di vaskes sudah hafal dia, pasti obatnya jangka panjang. Ya, jadi jangan pernah takut berobat, justru memang harus rutin berobatnya, jangan sampai tidak minum obat. Itu yang pertama. Sekalian nih saya bilang untuk yang sudah tua, apalagi yang punya DM, punya hipertensi, udahlah, yang namanya jauhin kerumunan, itu udah harus ya, jauhin kerumunan. Kalau nggak penting-penting amat, ya jangan lupa pakai masker. 3M-nya jangan lupa protokol kesehatannya. Kemudian rajin minum obatnya, olahraga juga harus, jaga imun segala, jangan stres ya, jangan stres. Orang tua nih bisa gampang stres nih biasanya gitu. Gitu ya, gitu. Balik lagi ke jiwa ya dok ya. Ya. Balik lagi ke sering jiwa. Emang Bang Budi ini pas banget sih memang kalau untuk megang program PTM. Jadi gandeng sekarang tuh PTM Keswa itu gandeng ya. Ya, makanya program kalau di Provinsi Lampung nih namanya Posbindu Cerdik Jiwa gitu, karena itu satu kesatuan tuh gandeng. Iya. Dok, ini komplikasinya dari akibat dari DM-nya apa dok? Komplikasi DM banyak, dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau komplikasi DM itu. Ya. Bahaya juga ya dok? Ya, intinya gini, kalau DM itu terlalu banyak komplikasi, dan orang meninggal bukan karena diabetesnya, tapi karena komplikasinya. Ya, komplikasinya. Dari yang komplikasi nggak kelihatan sampai yang kelihatan ya. Makanya orang DM biasanya datang banyak dengan keluhan 1 lemas, 2 sering kesemutan ya, karena dia sudah, jadi dari atas nih bisa stroke, kemudian bisa mata retinopati diabetikum, kemudian dari saraf-saraf neuropati perifer, kemudian dari organ lain bisa ada gangren ya, gangren diabetes ya, segala macam. Jadi memang diabetes ini kalau saya bilang hampir menyerang semua organ ya, mikro maupun makro organnya. Ya, komplikasinya banyak. Ya, kalau disuruh pilih diabetes atau pilih serangan jantung, bagusnya serangan jantung. Jadi serangan langsung meninggal. Kalau diabetes lama itu prosesnya. Ya, kalau bagusnya tidak dua-duanya kan gitu. Jadi penyakitnya nambah banyak. Ya, itu kalau diabetes komplikasinya banyak kalau diabetes. Terus nyambung ya dok ya, di masa pandemi ini dok, kan itu termasuk komorbid ya dok ya, karena yang rentan. Nah untuk yang komorbid ini yang punya penyakit diabetes, perlu nggak sih divaksin? Ya, kalau pemerintah udah ngeluarin sekarang nih ya, lansia bisa divaksin, diawali dengan nakes yang lansia nih sekarang. Bagaimana dengan komorbid, silakan, boleh divaksin, yang penting komorbidnya terkontrol, DM-nya terkontrol, hipertensinya terkontrol, itu ya boleh divaksin. Karena kan sekarang memang pemerintah kan sudah menaikkan
yang tadinya kan hanya Ya. nggak boleh lebih dari 130 atau 150 ya dok Ya. sekarang kan boleh 160 Ya. 160 karena memang untuk vaksin yang komorbid ya dok ya. Ya. Karena kalau komorbid itu memang risikonya Tinggi. ya. Jadi sekarang lansia juga boleh divaksin. Gitu. Jadi tetap ya masa pandemi ini tetap harus terkontrol, Harus, karena memang harus. pengobatannya itu adalah rutin. Ya. Gitu ya, dok ya. Nah, menyangkut nih Mbak tentang program dari Posbindu tadi, kan pasti namanya masyarakat tuh dengar ya namanya cerdik lah, patuh lah, itulah. Apalagi sekarang digabung lagi karena mungkin karena penyakit menaun jadi bisa timbulnya keterjiwaan ya. Gitu. Walaupun kita, saya bukan orang jiwa kok, maksudnya gitu, saya nggak jiwa tapi dengan Bukan sakit jiwa. kecemasan gitu ya dok ya. Jadi kan itu kan sebenarnya kecemasan salah satu kan gitu ya. Nah itu gimana gitu Kak? Oke, nyambung tadi ya. Kita punya slogan untuk Posbindu. Jargon. Jargon. Kalau di Lampung kan Posbindu cerdik jiwa. Cerdiknya itu dari C, cek kesehatan secara berkala ya. E-nya enyahkan asap rokok, D-nya diet seimbang, terus I-nya istirahat cukup ya. K-nya kelola stres. Itu kalau untuk yang belum kena. Nah, tadi yang untuk masa pandemi ini ya, jangan diharapkan. Untuk yang belum tahu, mohon cari tahu, screening. Jadi kalau nyari di daerahnya nggak ada, nggak ada Posbindu tempat saya, ya udah cepet-cepetlah ke puskesmas. Jadi untuk cek, daripada nanti pas mau dapat terdaftar dari vaksin terus ternyata tensinya tinggi banget atau punya kencing manis atau punya diabetes, itu kan rugi sekali. Jadi dengan ini saya harapkan bisa buru-buru lah cek ya. Terus yang tadi ya, kalau sudah terkena, itu kan cerdik itu kalau belum terkena. Kalau sudah terkena, sudah didiagnosa dokter untuk PTM, itu slogannya itu patuh. Yang P-nya itu patuhi anjuran dokter. Yang A itu atasi masalah penyakitnya. Jadi kalau udah DM, berobat DM. Teratur. Terus T-nya Taat minum obat. Taat minum obat. Istilahnya itunya. Kan jangan bosen. Biasanya kan obat itu kan terus-terusan. Tapi kita jangan bosen berobat, jangan takut. Nanti kalau minum obat terus ada masalah ginjal gitu, nanti dokter Ade itu yang jelasin. Banyak kan pasien putus asanya di situ. U-nya upayakan aktivitas rutin. Kalau yang A-nya atasi ya itu tadi, stres segala macam, dihindari itu ya, atasi itu. Jadi yang kebanyakan kan pasien kita gitu dok, kalau udah pertama ketemu pas di Posbindu, nanti saya suruh minum obat gitu, terus-terusan nanti malah ginjal saya jebol gitu. Itu yang sering kasus yang ditemukan sih. Padahal kalau pengobatannya secara rutin mah. Itu mungkin dokter Ade tuh pertanyaan saya itu. Kalau sekarang guideline yang terbaru itu diabetes itu lebih banyak didorong ke insulin ya untuk pengobatannya, karena lebih efektif ternyata. Nah, itu insulinnya disuntik atau Suntik. ya? Nah, itu berarti di rumah tuh harus ada yang bisa menyuntikkan. Nyuntik sendiri bisa. Suntik sendiri. Iya, suntik sendiri. Nanti kan diajarin. Ada lagi dok yang mau ditambahkan mengenai tentang diabetes dok? Cukup lah, cukup. Cukup, sudah ini ya dok ya, sudah terang sekali mungkin penjelasannya dari Mbak Budi, juga penjelasan untuk puskesmas juga sudah jelas sih Mbak ya. Oke, untuk itu terakhir ya dok ya, untuk close statement dimulai dari dokter Adi terlebih dahulu. Ya, pertama pandemi COVID ini kan masih terus berlangsung, dan ingat komorbidnya itu paling banyak adalah penyakit kardiovaskuler, salah satunya hipertensi, yang kedua itu diabetes. Jadi tetap saya menghimbau untuk bagi yang memiliki penyakit hipertensi lah dengan diabetes, jangan lupa terus kontrol teratur ya secara rutin. Silakan ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan lainnya yang memang dia biasa berobat. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi ya, yang kedua ya, yang kedua nanti bentar lagi ada vaksin untuk lansia ya. Jadi betul kata Mbak Budi tadi,
yang belum pernah screening sama sekali, screening sekarang. Ya, jangan sampai nanti pada waktunya mau divaksin nanti ternyata punya diabetes atau sekarang punya hipertensi gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk masalah diabetes ini penyakit tahunan ya, sama dengan hipertensi dan PTM lainnya ya. Jadi tetap kita harus terus konsen ke PTM ini ya Mbak Budi ya. Nanti program-programnya nanti kita upayakan lah, kayak pandu PTM-nya, posbindunya ini macet juga karena pandemi ini kan, jadi makin sulit memang. Tapi itu jadi tantangan kita lah ke depannya supaya memang ya mau tidak mau nih sekarang. Jadi upayakan memang itu harus terus kita jalankan nih program PTM ini. Mungkin itu sih closing statement. Cukup. Mau menambahkan close statement-nya? Cukup ya. Cukup ya. Seperti yang Mungkin disampaikan. patuh ya, Pak, cerdik dan patuh. Ya, pokoknya jargonnya Ya, adalah cerdik dan patuh. gitu ya. Seperti itu. Oke, sahabat sehat semuanya, demikian informasi mengenai diabetes mellitus atau yang biasa disebut dengan penyakit gula yang sudah dijelaskan secara terang-terangan sama Dr. Ade Kurniawan MHPes dan Mbak Budi Kurniawati, yang sama-sama Kurna ya. Ya, satu marga kami. Satu marga. Enggak ya? Iya. Satu marga, satu bapak, satu ibu? Enggak. Lah ya. Oke. Kalau sahabat sehat masih ada yang kurang jelas atau tentang diabetes ini, boleh nanti memberikan pertanyaan di kolom komentar di channel YouTube Puskesmas Banjarsari. Nanti akan dibantu oleh admin untuk menjawab, nanti dikonsultasikan terlebih dahulu ke Dr. Ade atau ke Mbak Budi. Untuk sahabat sehat boleh memberikan partisipasinya di kolom komentar kalau mau kita bahas informasi yang lebih menarik lagi. Jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Biar banyak subscribe-nya. Ya, tambah lagi ya. Biar tambah banyak ya Dok ya. Gitu. Oke, demikian ngobras kali ini. Kita akan ketemu lagi di ngobras yang lain dengan tentunya yaitu tema yang lebih menarik lagi. Begitu ya Dok ya? Ya. Ya Mbak Budi ya. Oke, siap. Kita salam ngobras dulu lah Mbak Budi ya. Mana? Salam ngobras dimulai dari gue untuk lo dan kita semua. Oh gitu. Diulang biar kita afdal ya. Bilang. Oke, siap. Oke. Salam ngobras Ngobras dimulai dari gue untuk lo dan kita semua.